Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggin Suci Ramadanti. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen, tepatnya Manajemen Keuangan di Universitas Pamulang. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang peta kendali. Nah, apa itu peta kendali? Di sini saya akan menjelaskan tentang peta kendali adalah suatu diagram yang menunjukkan batas-batas di mana hasil pengamatan masih dapat ditolerir dengan risiko tertentu yang menjamin bahwa proses produksi masih berada di dalam keadaan baik. Peta kendali dapat menunjukkan kapan tindakan koreksi harus dilakukan, tetapi tidak menunjukkan letak dan penyebab kesalahannya. Bisa dilihat gambar di bawah ini contoh grafik dari peta kendali, ada batas kendali atas dan ada batas kendali bawah. Contohnya seperti di gambar ya. Nah, untuk peta kendali pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Walter Andrews Seurat dari Bell Telephone Laboratorium, Amerika Serikat pada tahun 1924. Pembuatan peta kendali dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan variasi tidak normal melalui pemisahan variasi yang disebabkan oleh penyebab khusus seperti special khusus variation dan variasi yang disebabkan oleh penyebab umum atau common causes variation. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis peta kendali. Peta kendali itu ada yang bervariabel, juga ada yang atribut. Peta kendali variabel berfungsi untuk hasil pengukuran peta kendali variabel yang terdiri dari peta X, peta R, dan peta A. Kalau peta kendali atribut berfungsi untuk hasil penghitungan peta kendali atribut terdiri dari peta kendali atribut defektif yang terdiri dari peta P dan peta NP. Terus ada peta kendali atribut defect yang terdiri dari peta C dan peta U. Secara statistik, dalam produksi dikenal dua macam variasi, yaitu ada variasi probabilistik atau change cause, yaitu variasi yang terjadi secara kebetulan dan tidak dapat dihindarkan atau penyebab sukar untuk diidentifikasi. Terjadi secara ilmiah. Jika dalam proses dipengaruhi oleh variasi probabilistik, maka masih dapat dikatakan bahwa proses in control. Nah, yang kedua, itu ada variasi erratic atau assignable cause, yaitu variasi yang terjadi secara tidak menentu karena ada penyebab-penyebab tidak menentu atau tidak wajar dalam proses atau penyebab dapat diidentifikasi. Sumber penyebab dapat berasal dari proses material, lingkungan, operator, dan lain-lain. Jika dalam proses dipengaruhi oleh variasi erratic, maka proses dikatakan proses out of control sehingga harus dicari penyebabnya lalu diperbaiki. Nah, peta kendali juga di sini menjelaskan tentang peta kontrol X atau rata-rata dan R itu range yang digunakan untuk memantau proses yang mempunyai karakteristik berdimensi kontinu. Sehingga peta kontrol X dan R sering disebut sebagai peta kontrol untuk data variabel. Nah, peta kontrol X menjelaskan tentang apakah perubahan-perubahan telah terjadi dalam ukuran titik pusat atau central tendency atau rata-rata dari suatu proses. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti peralatan yang dipakai,
tenaga kerja yang dilatih, material baru, atau lainnya. Sedangkan peta kontrol R menjelaskan tentang apakah perubahan-perubahan telah terjadi dalam ukuran variabel. Dengan demikian, berkaitan dengan perubahan homogenitas produk yang dihasilkan melalui suatu proses. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti bagian peralatan yang hilang, kelelahan pekerja, dan lain-lain. Di sini ada contoh peta pengendalian proses secara statistik, yaitu ada yang dari input, terus ke proses produksi, proses produksi, lalu keluar batas, bisa langsung keluar variasi, atau ke proses in control dulu. Nah, dari keluar batas itu kita bisa proses out of control. Terus dicari penyebabnya. Bisa kita amati dari gambar berikut ini ya. Dan ada langkah-langkah pembuatan peta X dan R. Yang pertama itu tentukan ukuran contoh, seperti N sama dengan 5,6. Nah, yang kedua itu kumpulkan 20-25 set contoh, atau paling sedikit dari 60-100 titik individu. Nah, yang ketiga itu ada hitung nilai rata-rata X dan range R dari setiap contoh. Yang keempat, hitung nilai rata-rata dari semua X, yaitu X yang merupakan garis tengah atau central line. Yang sering kita sebut central line itu adalah garis tengah ya, dari peta kontrol X, serta nilai rata-rata dari semua R, yaitu R yang merupakan garis tengah atau central line dari peta kontrol R. Nah, yang kelima itu ada hitung batas-batas kontrol 3 sigma dari peta kontrol X dan R. Nah, gambarnya tuh bisa dilihat di sini ada peta kontrol X yang dengan batasan 3 kontrol sigma. Itu ada CL sama dengan X, UCL sama dengan X tambah A2R. Ada juga LCL sama dengan X min A2R. Nah, ada peta kontrol R atau batas-batas kontrol 3 sigma. Yaitu ada CL sama dengan R, UCL sama dengan D 4R, dan LCL sama dengan D3R. Di sini juga yang keenam itu ada buat peta kontrol X dan R dengan menggunakan batas-batas kontrol 3 sigma. Seperti di sampingnya. Setelah itu, plot atau tebarkan data X dan R dari setiap contoh yang diambil dari peta kontrol X dan R, serta lakukan pengamatan apakah data itu berada dalam pengendalian statistikal. Nah, yang ketujuh itu gunakan peta kontrol terkendali dari X dan R itu dapat memantau proses yang sedang berlangsung dari waktu ke waktu. Nah, mengambil keputusan dari peta X dan R itu pertama mengidentifikasikan peta kontrol apakah terkendali atau tidak, atau tidak terkendali apabila ada titik yang berada di luar batas kontrol atau ada kecenderungan. Nah, yang kedua itu menginterpretasikan hubungan antara proses yang terjadi dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Terus yang ketiga itu mencari penyebab dan perbaiki, misal dengan diagram fishbone. Nah, penggunaan peta kendali lebih lanjut itu bisa menggunakan yang pertama itu mengadakan revisi terhadap batas-batas kendali peta X dan R. Yang pertama, amati titik-titik pengamatan yang keluar dari batas kendali. Yang kedua, jika analisis dari data awal menunjukkan keadaan terkendali, maka X dan R dapat dijadikan nilai standar proses, yaitu X0 dan R0.
Bila ada tanda-tanda proses tidak terkendali, cari sebab lalu perbaiki. Terus data-data di luar batas kendali tidak digunakan, harga X dan R perlu untuk dikoreksi bila penyebab sudah ditemukan, penyebab sudah dihilangkan atau diperbaiki. Bila kedua hal tersebut belum dilakukan, maka data tidak usah dibuang karena data yang di luar batas kendali tetap dapat digunakan. Nah, bila telah dilakukan sesuatu perubahan pada proses, maka data sudah tidak mencerminkan proses dari batas perlu diganti dan batas perlu diganti. Nah, rumus revisi peta kontrol itu seperti di bawah ini, bisa dilihat ada peta X, peta R, dan peta sigma. Ini rumusnya bisa dipahami. Nah, ada juga statistik proses kontrol atau yang sering kita sebut SPC yang sangat bermanfaat dalam hal menentukan penyebab data yang bervariasi. Statistical process control yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah proses. Sebuah proses dikatakan beroperasi dalam kendali statistik bila sumber variasi yang berasal hanya dari sumber yang alamiah. Nah, tujuan statistical process control menurut Gerald Smith tahun 1906 adalah yang pertama itu ada meminimasi biaya produksi. Terus juga ada memperoleh kekonsistenan terhadap produk dan servis yang memenuhi spesifikasi produk dan keinginan konsumen. Yang ketiga, menciptakan peluang-peluang untuk semua anggota dari organisasi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas. Yang keempat, membantu manajemen dan karyawan produksi untuk membuat keputusan yang ekonomis mengenai tindakan yang diambil yang dapat mempengaruhi proses. Nah, konsep dasar penggunaan statistik itu untuk pengendalian kualitas bermula dari berbagai kajian dan eksperimen beberapa ahli statistika seperti Dr. Walter Shewhart, ilmuwan pada laboratorium Bell yang dipublikasi pada tahun 1924. Prinsip-prinsip pengendalian secara statistik mulai dikenal Dr. Shewhart dan rekan-rekannya mengembangkan diagram-diagram pengendalian selama 1920 sampai 1930. Terus juga di sini ada variasi yang mempengaruhi ukuran-ukuran sampel bagi produk-produk manufaktur, seperti bila suatu barang atau jasa yang diproduksi outputnya akan serupa atau similar tetapi tidak sama. Terus adanya variasi adalah merupakan hal yang normal dan wajar. Terus tidak ada dua benda yang benar-benar sama. Terus ada juga dia mengamati bahwa data tidak selalu memberikan kepastian mengenai pola yang normal, sehingga dari ketidakkonsistenan yang ditunjukkan data, dia menyimpulkan bahwa meskipun dalam setiap proses selalu dihasilkan variasi, ada peta yang menghasilkan variasi terkendali atau control variation, dan ada proses yang menghasilkan variasi tidak terkendali uncontrolled variation. Nah, terus di sini juga ada variasi terkendali. Variasi terkendali atau controlled variation adalah sebuah variasi yang disebabkan biasanya oleh variasi yang terjadi secara alamiah dan merupakan suatu hal yang inherent dan terkirakan dalam setiap proses yang stabil dan yang menghasilkan barang produksi atau jasa. Variasi yang dapat diterima dan diizinkan seperti itu dapat dikaitkan dengan sebab-sebab yang acak atau kebetulan.
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.